Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Hari ini saya akan membawa renungan firman Tuhan dengan tema menguasai diri dari keinginan mata. Mari kita buka Alkitab kita baca dari Yosua pasal 7 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Bapak Ibu Saudara, ketika bangsa Israel mau merebut Yeriko, Tuhan memberikan perintah kepada Yosua, yaitu bahwa mereka pasti akan merebut kota Yeriko dan temboknya juga akan roboh. Tapi Tuhan memberikan perintah kepada Yosua supaya bangsa Israel juga bisa melakukannya, yaitu setiap hari mereka akan melilingi kota itu satu kali dengan tidak bersuara. Kemudian pada hari yang ketujuh mereka akan mengelilinginya 7 kali. Mereka membawa alat-alat musik seturut dengan apa yang Tuhan suruhkan kepada mereka. Dan mereka ketika patuh, mereka mengalami kemenangan yang luar biasa. Kita tahu Yeriko itu temboknya begitu tebal, atau bisa dikatakan satu mobil bisa berjalan di atasnya. Bahkan kota itu begitu kuat. Tetapi ketika mereka taat, mereka mengalami kemenangan. Dan bukan hanya itu saja perintah Tuhan. Ternyata Tuhan juga memberi perintah kepada mereka. Dalam Yosua pasal 6, 18 sampai 19, ada juga perintah lain yang harus mereka lakukan, yaitu, tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah menghususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan dan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Nah, ketika mereka tidak mengambil barang-barang jarahan itu pada pasal 6, mereka mengalami kemenangan yang luar biasa. Tetapi pada pasal yang ke-7 kita melihat bagaimana bangsa Israel mengalami kekalahan ketika merebut kota Ai yang begitu kecil, tidak sebanding dengan ketika mereka melakukan peperangan melawan daripada Yeriko. Ketika mereka taat di Yeriko, mereka mengalami kemenangan. Tetapi ketika di kota Ai yang begitu kecil, bahkan untuk berperang ke sana pun mereka hanya diutus sebagian karena pengintai-pengintai memberikan laporan, tidak harus semua pergi untuk berperang ke sana. Tetapi bangsa Israel pada saat itu dipukul mundur dan ada juga yang meninggal. Nah, ketika Yosua datang di hadapan Tuhan dengan bangsa Israel, mereka mengoyakkan pakaiannya, mereka berkabung di hadapan Tuhan. Mereka sujud, datang mencari tahu kenapa sih, apa yang terjadi. Ternyata ketika mereka berdoa atau sujud di hadapan Tuhan, Tuhan berbicara kepada Yosua, berfirman kepada Yosua bahwa ternyata ada orang yang mengambil, atau dari antara bangsa itu ada yang mengambil barang jarahan yang harus dirampas. Ternyata setelah diselidiki, akhirnya ketahuan bahwa itu adalah Akan. Akan memang mengaku apa yang terjadi pada Akan pada saat itu. Yosua pasal 7 ayat yang 20 sampai 21. Lalu Akan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Sinear, dan 200 sikal perak, dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka kuambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku di dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Perhatikan dosa Akan ini. Pertama, dia berkata, aku melihat jubah buatan Sinear yang begitu indah. Tidak semua hal yang indah yang kita lihat itu adalah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bisa saja keinginan mata kita itu, penglihatan yang kita lihat itu adalah keinginan daging kita. Sama seperti yang dilakukan oleh Akan pada saat itu
Kemudian dia ambil, dia katakan, aku mengingininya maka ku ambil. Bukan hanya keinginan mata, kemudian muncul keinginan hatinya untuk mengingininya, memilikinya. Dan dilakukan dengan tindakan selanjutnya, mengambil barang tersebut, kemudian menyimpannya di antara barang-barangnya, menyembunyikannya. Dan mengakibatkan kekalahan yang besar kepada dirinya sendiri juga, bangsa Israel. Bahkan bisa mempermalukan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata tidak semua keinginan mata atau yang kita lihat dengan mata kita itu seturut dengan kemauannya Tuhan. Walaupun seolah-olah itu indah. Bapak Ibu, hari ini saya berdoa, mari kita belajar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Cari terus mana yang menjadi kehendak Tuhan, supaya keinginan mata, tindakan kita, semua adalah kehendak Tuhan. Ambil keputusan dalam hidup kita mulai hari ini, supaya keinginan mata kita dikuduskan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.